Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu bersama dengan Kakak Lince. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak doakan kalian semua dalam kondisi sehat. Nah, pagi ini sebelum kita memulai ibadah kita, yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami. Pagi ini kami akan memulai ibadah online sekolah minggu bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami sehingga kami boleh mendapat berkat melalui ibadah online sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan video renungan firman Tuhan, yuk adik-adik kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu lagu pujian. Membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba,
didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Firman Tuhan pagi ini adik-adik bisa lihat di Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Adik-adik bisa buka dan baca nanti ya adik-adik. Nah, setelah kita tadi menyaksikan video tentang bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, kita belajar mengenai bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi Maria dan Marta. Walaupun saat itu Lazarus tidak disembuhkan ya adik-adik, dan bahkan Tuhan Yesus tinggal 2 hari lebih lama dan Tuhan tidak menyembuhkan Lazarus, tetapi Tuhan ingin adalah Dia ingin membangkitkan Lazarus. Yang Ia inginkan adalah bukan menyembuhkan, tapi Tuhan ingin melalui kebangkitan Lazarus nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarganya Maria dan Marta serta orang-orang yang hadir yang menyaksikan kebangkitan Lazarus. Dan Tuhan juga ingin supaya Maria dan Marta itu belajar untuk percaya bahwa walaupun Lazarus sudah mati selama 4 hari, yang mungkin sudah bau busuk atau kulitnya sudah rusak, rambutnya sudah rusak, atau mungkin ada binatang-binatang seperti ulat atau apa ya
seperti yang ada di bangkai-bangkai. Tapi jika Tuhan ingin, Tuhan mau, Dia sanggup untuk membangkitkan Lazarus. Dibuktikan bahwa Tuhan Yesus selalu berdoa dan menyuruh Lazarus keluar dari kubur batunya, walaupun saat itu si Lazarus keluar masih diikat-ikat oleh kain. Lazarus disuruh Tuhan untuk keluar dan dia dibangkitkan. Jika adik-adik saat ini ada yang sedang berdoa, bergumul tentang sesuatu tapi belum dijawab sama Tuhan, misalkan adik-adik saat ini ada yang sedang sakit, adik-adik sudah berdoa berhari-hari, berminggu-minggu tapi belum juga disembuhkan sama Tuhan Yesus, adik-adik harus bersabar ya. Adik-adik juga harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang sama yang membangkitkan Lazarus, Tuhan yang sama juga yang sanggup untuk menjawab setiap doa adik-adik dan menyembuhkan adik-adik. Yang Tuhan inginkan adalah kita belajar percaya dan bersabar sampai Tuhan menjawab setiap doa adik-adik. Karena pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat atau terlalu cepat, tapi Tuhan menolong setiap kita itu tepat pada waktunya. Nah adik-adik, demikian renungan pagi ini. Semoga adik-adik dan kita semua yang mendengarkan itu boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah pagi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya adik-adik, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dan menjawab setiap doa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan, bahkan yang menegur kami apabila kami mulai tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menutup ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian ibadah online sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dadah.